Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo budaya, rahayu, salam kebajikan. Bapak Ibu semuanya yang terhormat, Bapak Ibu pengajar praktik pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Tabanan, Sainga SMA Negeri 1 Perempuan. Yang saya hormati Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir pada kegiatan kali ini. Bapak Ibu, pertama yang harus kita pahami dalam menentukan tujuan kita. Ya, di dalam guru penggerak ada istilah prakarsa perubahan dalam penyusunan visi dan misi. Nanti ada visi guru penggerak, ada visi sekolah. Di sini harus ada benang merahnya antara visi guru penggerak dan visi sekolah. Jadi tidak akan bagus jika visi guru penggerak itu berbeda dengan visi sekolahnya. Jadi Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini CGP kita akan memandu diskusi mengenai bagaimana sih cara penyusunan visi dan misi yang benar. Jadi mohon diperhatikan, tentu visi dan misi tentu ya, misalnya impiannya Pak Kawin apa tentang sekolah ini, misalnya Bu Vera itu apa impiannya gitu. Dari semua impian semua warga sekolah, baik itu gurunya, pegawainya, komitenya, orang tua siswa dan siswa itu sendiri, barulah kita bisa merumuskan visi misi sekolah kita gitu. Nah, kalau sudah visi misi sekolah kita itu sudah kalau sudah ada misi, misinya itu dijabarkan dalam bentuk tujuan gitu. Ya, nanti ada tujuan jangka pendek atau 1 tahun, tujuan jangka menengah, dan tujuan jangka panjang. Menengah 4 tahun, panjangnya 8 tahun. Nah, itu nanti yang akan mendasari penyusunan dokumen sekolah, yaitu dokumen yang kita miliki, yaitu dokumen kurikulum sekolah atau kalau sekarang namanya KOSP, kemudian ada RKT dalam melaksanakan tupoksinya. Kalau guru itu misalnya saya melaksanakan tupoksi seperti apa sebagai guru, ya tentu mengarah ke visi. Misalnya kalau di di visinya itu ada kata cerdas misalnya, itu sebagai guru saya melaksanakan apa yang harus saya laksanakan agar anak-anak saya bisa cerdas. Ya, nanti itu harapan kita untuk semuanya agar bisa memahami bagaimana sih penurunan visi, penurunan misi, kemudian tujuan sekolah menjadi, setelah tujuan sekolah menjadi program-program sekolah, setelah menjadi program-program sekolah, itulah yang kita laksanakan. Kan tidak bingung kita kan? Nah, saya harap nanti kenapa saya menginginkan agar CG pembelajaran itu Bapak Ibu, biar tidak banyak saya ngasih uraian untuk selanjutnya bagaimana proses penyusunan visi misi sekolah kita nanti akan dibantu oleh dipandu oleh Bapak Ibu, visi yang kita akan buat adalah visi yang berpihak pastinya kepada murid.
Karena di sini pendidikan paradigma baru bukan lagi guru yang dilayani oleh muridnya. Kalau dulu kan seperti itu, guru maha tahu, semuanya yang tahu guru, ilmunya dari guru, mentransfer apa yang diketahui, apa yang dimiliki kepada muridnya. Makin tidak seperti itu, makin muridnya lah yang di atas, kita melayaninya anak-anak, yang kita melayani dia dengan sepenuh hati, melihat kebutuhannya seperti apa yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup Bapak Ibu. Nah, makin tugas tiang di sini hanya mengantarkan saja, tapi nanti prosesnya akan dilakukan oleh calon guru penggerak yang ada di depan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu, tiang, Ibu Kepala, kemudian CGP dan Bapak Ibu semua di sini dalam posisi setara ya. Sebenarnya harusnya posisinya melingkar duduknya, jadi kita setara. Kalau seperti ini rasanya kok saya dikeroyok gitu ya. Ya, jadi kita posisinya setara Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu nanti ada ide-ide yang luar biasa, silahkan disampaikan. Luar biasa, baik Ibu Bapak Guru, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhamba dengan siswa, tuh ya. Jadi semuanya ada tujuannya, ada fokusnya, ada siswa. Kita sampaikan tadi oleh Ibu pengajar praktik bahwa kita adalah sekarang inilah pelayan daripada murid, gitu. Nah, yang pertama itu sunan ajarna, menghadap tujuan diskusi, kemudian ada merumuskan kalimat rumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Yang keempat, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, dan yang terakhir penutup. Coba saja tahu untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak Wedan. Jangan tegang-tegang ya. Ini posisinya sudah dibilang Ibu pengajar Pak tadi harusnya melingkar ya. Kalau seperti ini saya seperti kejuaraan dunia rasanya ini ya. Baik, dari alur merdeka, jadi kita mulai dari dalam diri dulu pertama ya. Jadi kita akan melihat bagaimana mimpi kita ya. Jadi tolong Bapak Ibu kembali ke dalam diri kita sendiri untuk mengidamkan bagaimana murid dan sekolah yang Bapak Ibu idamkan di masa depan itu yang akan datang. Jadi bagaimana mimpi Bapak Ibu tentang murid dan sekolah. Jadi itu kolaboratif, inovatif. Apa lagi? Apa lagi? Berpikir kritis, pandangan kritis. Jadi bagaimana kita berimajinasi murid kita itu cerdas, mandiri, kreatif, bisa berpikir kritis, dan tentu saja kita akan menggali kata-kata tersebut atau menggali mimpi melalui kata-kata dan melengkapi kalimat rumpang yang ada di depan. Jadi nanti Bapak Ibu, nah ada kertasnya ya, kita akan melengkapi. Kita memimpikan murid yang bagaimana kita idamkan. Berikutnya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa, dan yang terakhir adalah murid di sekolah kita sadar betul bahwa bagaimana. Jadi sistemnya supaya kita bisa mempercepatnya. Jadi kita bisa memilih satu-satu saja ya, yang paling Bapak Ibu bisa tuh, Bapak Ibu, Bapak Wahyu, dan dia akan ditampilkan di layar. Ya, Pak, kita percaya bahwa murid Anda, jadi Bapak Ibu guru semua mengisi, semua dari kalimat-kalimat rumpang itu diisi. Nanti baru kita akan simpulkan kalau sudah semua Bapak Ibu guru dari keenamnya itu baru kita akan simpulkan satu persatu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa
telah menempelkan ya, memimpikan murid-murid yang bagaimana. Nah, sekarang saya akan bacakan ayat yang pertama. Kita memimpikan murid berakhlak, ya, akan diketik Pak Wahyu. Kemudian yang kedua, berkarakter. Kreatif dan inovatif. Mandiri, cerdas, berkarakter, sehingga kedepannya mampu bersaing dalam kehidupan. Ya, kemudian kita percaya murid memiliki potensi yang perlu dituntut sesuai dengan kodratnya. Kita memimpikan murid yang dapat bersaing di bidang akademik dengan SMA yang ada di Provinsi Bali. Ya, bagus sekali ya. Kita memimpikan murid-murid yang kreatif dan berakhlak serta berkarakter. Berakhlak dan berkarakter. Jam istirahat telah selesai. Berkarakter, profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, kemudian sesuai dengan visi sekolah kita. Ya. Tahu dan paham tujuan masa depannya berdasarkan minat dan bakat. Ya, di sini kita memimpikan murid yang cerdas, berakhlak, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang terakhir, berkarakter dan cerdas. Bergotong royong. Itu mimpi daripada ibu bapak guru terhadap murid kita. Ya, tentu selanjutnya tentang kita percaya bahwa murid disiplin sampai akhirnya mereka mampu bersaing dan memiliki potensi sesuai dengan minatnya masing-masing. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, jadi yang pertama ini ditulis murid adalah saya Pak Wahyu yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah individu yang unik, memiliki karakter yang berbeda-beda. Memiliki. Oke, mirip ya. Berikutnya kita percaya bahwa murid adalah generasi penerus bangsa. Selanjutnya kita percaya murid memiliki potensi dan kekuatan sesuai kodratnya. Masing-masing yang di bagian di sekolah kita mengutamakan. Ini ada beberapa poin yang akan saya bacakan kalau yang pertama, di sekolah kita mengutamakan mempunyai tugas untuk belajar. Jadi tugas untuk belajar. Yang kedua, kedisiplinan dan kerjasama. Sekolah kita mengutamakan kenyamanan siswa dan warga sekolah. Mengutamakan kenyamanan, kekeluargaan, 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 mengutamakan akhlak, mengutamakan akhlak dalam dan akhlak tadi. Selanjutnya, di sekolah kita mengutamakan sopan santun dan karakter murid. Sopan santun. Selanjutnya, kondisi belajar yang nyaman, kenyamanan sudah. Yang terakhir, kedisiplinan sudah, kolaborasi sudah. Kedua,
adanya tata tertib. Ya. Adanya tata tertib. Selanjutnya pelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Selanjutnya murid di kelas di sekolah kita sadar betul. Selanjutnya kita warga sekolah yakin untuk menaati dan melaksanakan tata tertib. Menaati dan melaksanakan tata tertib. Selanjutnya adalah semua mampu. Kita warga di sekolah ini yakin untuk semuanya mampu. Dan yang terakhir adalah di sekolah kita mengutamakan paham bahwa guru sebagai pembimbing yang kompeten. Yang Ibu Bapak Guru itu adalah jawaban yang Ibu Bapak Guru tuliskan, kemudian akan saya rangkum sekalian keduanya ini. Dan maju dan berhasil, maju bersama hebat semua, menaati dan melaksanakan tata tertib, semuanya mampu, kemudian berpihak terhadap peserta didik tentunya. Yang selanjutnya kita dan warga di sekolah ini paham bahwa saling berkolaborasi, murid yang utama, kita luar biasa, pendidikan yang baik, dan yang terakhir adalah guru sebagai pembimbing yang kompeten. Untuk slide selanjutnya, Bapak Suka. Kalau kita laksanakan di sini visi yang kita memiliki, ya, rasanya visi ini adalah saya rasa dari banyak sekali tadi yang kalimat rumpang yang Ibu Bapak berikan kepada kami, ya. Jadi visi yang kita punya ini, ya, visi yang kita punya ini yaitu terwujud sumber daya yang berkualitas, berbasis tech, berwawasan budaya, kearifan lokal, dan kewirausahaan, rasanya perlu diubah. Betul ya? Betul kan ya? Nah, tadi kan sudah banyak sekali, kemudian kewirausahaan juga. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat visi kita yang terdahulu itu tidak sesuai dengan para baru. Jadi perlu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu cita-citakan, yang Bapak Ibu impikan, seperti tadi yang sudah kita simpulkan di yang kalimat rumpangnya itu. Tentunya kita perlu cita-cita atau impian daripada Ibu Bapak Guru, siswa juga, gitu ya. Kemudian orang tua juga, ya, dan seluruh warga sekolah. Nah, bagaimana dengan visi kita tersebut? Ya. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kira-kira bagaimana Ibu Pak Guru yang ini? Ya, apakah ini sudah selaras? Ya, waktu itu sudah waktunya kapan, ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kalau menurut saya sesuai dengan visi yang dulu dengan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai, karena apa itu, karena kewirausahaan kita sudah punya kemarin. Untuk yang tinggal itu pun ada kita sudah mempelajari tentang teknologi yang ada dalam ceritanya. Mungkin itu yang bisa saya jawab di sini, karena sesuai dengan yang dulu sudah berjalan. Kalau yang sekarang belum sesuai. Terima kasih. Visi adalah mimpi kita yang kita susun berdasarkan analisis terwujudnya sumber daya yang berkualitas. Tentunya kita akan selalu meningkatkan kualitas sumber daya kita, terutama berbasis pada anak-anak. Jadi ini adalah mungkin 5 tahun lalu kan itu sudah kita wujudkan, walaupun yang namanya investasi kan
tidak bisa serta-merta kita bisa merasakannya. Sehingga visi ini ketika kita susun mungkin sudah terlihat hasilnya yang dinikmati oleh anak-anak kita, terutama yang untuk budaya, untuk kearifan lokal dan kewirausahaan yang sudah diterapkan oleh anak-anak kita. Sedangkan untuk saat ini kita yakin bahwa perlu ditingkatkan lagi. Terima kasih. Baik. Mungkin ya di tahun yang lalu, tapi tidak untuk tahun ini. Karena berdasarkan apa yang sudah kita susun tadi, sebagian besar dari kita memimpikan murid yang berkarakter. Nah, dari visi kita 5 tahun yang lalu, itu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, itu tidak ada karakternya di situ. Jadi hanya pada teknologi, iptek, gitu aja. Terima kasih. Kemudian beretika, kata tertib. Ini terkultural ini adalah profil pelajar Pancasila. Kemudian di sini juga berkolaborasi. Maju dan berhasil untuk murid kita, untuk sekolah kita, yang mana cocoknya yang kita pakai untuk sebagai nanti dasar daripada visi yang kita buat. Jadi kan seperti tadi saya sudah perlihatkan visi kita yang lama, dan itu ya sudah dari Pak Puri, Pak Awir, kemudian Pak Made Awir, Bu Uli bilang bahwa itu memang cocok, tapi 5 tahun yang lalu. Nah sekarang mari kita susun visi sekolah kita untuk selanjutnya. Murid yang bagaimana setelah kita sampaikan, mungkin dia bisa urung saran ya, nanti kalau ingin ditambahkan boleh. Dari yang pertama saya ingin mengambil, kita memimpikan murid yang pertama adalah berkarakter, cerdas, dan mampu bersaing atau memiliki potensi dan minat masing-masing. Atau bisa juga kita akan mengambil, kita memimpikan murid yang cerdas. Pas dulu berkarakter itu, yang berkarakter itu rasanya banyak sekali efeknya, karena berkarakter bisa dia mandiri, bisa juga nalar kritis, kemudian disiplin dan mampu bersaing. Jadi dari berkarakter itu ya akan banyak hal. Maka itu berkarakter dan cerdas itu sudah merangkum yang ke bawah itu yang banyak. Terima kasih. Yang sampaikan Pak Awin tadi berkarakter ya. Jadi kemarin sudah, mungkin kalau tidak salah sudah sempat kita review masalah visi misi. Jadi kita sedikit menguatkan karakter anak-anak kita, di mana kita ketahui bahwa anak-anak kita sekarang adalah transisi dari pandemi COVID-19, sehingga terjadi penurunan karakter, di mana poin-poin yang perlu kita tingkatkan itu adalah yang pertama adalah akhlak, terus yang kedua budi pekerti, terus tanggung jawab, sehingga dari komponen itu nanti akan secara tidak langsung akan menyambung kepada nilai-nilai yang nanti akan muncul dari pencapaian karakter itu, yang nantinya akan terhubung secara langsung dengan tujuan daripada kurikulum merdeka, yaitu bagaimana kita menciptakan peserta didik yang memiliki jiwa yang berdasarkan pada doktrin belajar Pancasila, di mana dimensi-dimensi itu sudah tadi sebagian besar dimasukkan oleh teman-teman kita. Mungkin itu besar. Terima kasih. Masalah yang namanya isi dan misi sekolah kita. Dari sekian kalimat yang terpampang di depan itu, saya menginginkan bahwa yang namanya berakhlak mulia itu selalu harus ada, apalagi di dunia pendidikan. Karena yang namanya berakhlak mulia itu mungkin secara langsung terkait dengan sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu mau tidak mau yang namanya
berakhlak mulia itu harus selalu berada di dunia apapun di bumi Indonesia ini. Karena negara kita adalah negara kesatuan yang berbentuk republik dan didasari atas ketuhanan yang Maha Esa. Jangankan visi misi sekolah kita itu. Negara kita berdiri tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Esa. Untuk itu selalu saya pertahankan bahwa berakhlak mulia itu adalah harga mati di dalam dunia pendidikan apalagi. Terima kasih. Baca Pancasila. Jadi biar tidak saya sebutkan satu persatu gitu ya, itu karena sudah itu dirangkum dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi kita gunakan bahasanya profil pelajar Pancasila. Ya. Adalah individu yang unik, kemudian makhluk yang istimewa, sumber daya manusia yang memiliki potensi yang mampu berkembang, kemudian anak yang memiliki karakter dan kreativitas masing-masing. Selanjutnya sesuatu yang dibentuk sesuai karakter yang dimiliki, generasi penerus bangsa, tujuan dari proses, aset negara, manusia masih berproses, dan yang terakhir sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi dari sekian ide yang sudah dituliskan di depan, berdasarkan sekian ide ini dipersilahkan. Yang keberapa itu? Individu yang unik. Unik itu artinya beragam, ya. Jadi potensi anak itu beragam, jadi tidak bisa kita samakan. Itu letak keunikannya. Sehingga perlu berbagai cara untuk mengembangkan potensi masing-masing itu. Jadi saya memakai yang makhluk yang unik. Terima kasih Pak. Ada makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi. Jadi dengan ciptaan Tuhan tertinggi, kita harus bisa manusiawi dalam mendidik dan mengajarnya itu. Mungkin yang uniknya ini artinya tiap pribadi manusia masing-masing itu punya karakteristik tersendiri yang perlu kita pertimbangkan sebagai guru. Itu kira-kira. Terima kasih. Individu unik memiliki potensi yang mampu berkembang. Ya. Itu bagus sekali sebenarnya. Individu unik memiliki potensi yang mampu berkembang. Sesuai kodrat alam dan kodrat sesuai kodrat alam dan zamannya, boleh. Ya, rasanya itu sudah luar biasa. Individu unik artinya ada masing-masing punya keistimewaan. Dia memiliki potensi. Masing-masing orang punya potensi yang mesti kita gali agar bisa berkembang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Terima kasih. Oke, jadi kalimat rumpang yang kedua itu kita percaya bahwa murid adalah individu unik yang memiliki potensi yang mampu berkembang sesuai kodrat alam dan zaman. Oke. Selanjutnya, kita percaya bahwa murid adalah individu unik yang berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian dia berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. baik, terima kasih Bu atas masukan, gagasan atau ide yang Bapak Ibu sudah sampaikan. Yang pertama, mempunyai tugas untuk belajar. Yang kedua, kedisiplinan dan kerjasama, pendidikan karakter, kebersamaan atau kolaborasi, karakter dan kognitif, kenyamanan, kekeluargaan,
akhlak, mandiri, dan cerdas. Yang terakhir, sopan santun. Mungkin kembali lagi ke kalimat Lumpang yang pertama. Itu sama seperti mimpi kita sebenarnya. Kalau saya lihat juga kata-katanya itu kebanyakan karakter, kemudian akhlak, mandiri, cerdas. Kalau saya merangkai katanya, saya kembali ke mimpi yang pertama, berkarakter dan cerdas berdasarkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Tidak masuk ya, jangan diambil hati ya. Ya, kita di sekolah, kalau saya pribadi ya, kita mengutamakan lingkungan pelajaran yang nyaman, belajar yang nyaman, terus membangun kebersamaan dan terus berkolaborasi. Itu yang saya inginkan. Ya, terima kasih. Yang mananya diubah, yang pengembangannya juga. Bagaimana? Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, lingkungan belajar yang nyaman, dan kolaborasi. Ada usul atau masukan lagi? Pendidikan karakter titik. Pendidikan karakter ini kalau tidak ada di suatu sekolah, maka di sekolah itu tidak akan nyaman, tidak akan disiplin, tidak akan ada kolaborasi. Semuanya tidak ada. Jadi cukup kata pendidikan karakter mencukupi dan semuanya, biar tidak mengulang lagi ya. Beretika, adanya tata tertib, adanya kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler, kemudian adanya kemerdekaan dalam pembelajaran. Ada yang mau memberikan sebuah kalimat dari sekian ide yang disampaikan? Saya setuju dengan Pak KW, tinggal nanti dilengkapi aja kalimatnya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa gimana Pak KW kalimat yang bagus? Intinya kan dia murid di sekolah kita sadar betul bahwa merdeka dalam belajar. Artinya bukan berarti murid kita memiliki kalau bahasa Balinya itu kamu-kamu gitu, bukan berarti begitu ya. Artinya murid kita itu sudah mandiri dalam menentukan pembelajarannya. Contoh kemarin saya diskusi dengan beberapa guru, ada katanya anak siswa yang memang tidak bisa menulis. Ya, kalau misalnya anak itu misalnya memiliki penyakit disleksia gitu, kalau kita menyuruh terus menulis kan tak lulus anak itu. Makanya mereka memiliki kemerdekaan belajar dengan cara yang lain gitu. Kalau dia memiliki disleksia seperti itu, tidak bisa menulis, kan dia tidak, huruf aja dia tidak terlalu mengenali gitu. Jadi kalau dia bagus dalam pendengaran gitu, kita sebagai guru siapkanlah asesmen yang berbasis pendengaran gitu untuk mereka gitu. Nah, disinilah konsep merdeka belajar yang diterapkan oleh kementerian yang bisa kita terapkan. Jadi banyak kasus nanti atau banyak hal nanti yang terjadi di sekolah kita itu mengacu pada merdeka belajar ini. Ya, jadi Bapak Ibu guru, seperti yang saya dengar tadi kan, menyediakan berbagai macam cara, menyediakan berbagai macam bentuk untuk pembelajarannya. Ingat ya, tolong diingat itu, jangan sekarang aja Bapak Ibu mengatakan seperti itu, tapi kalau sudah ketemu anak-anak itu, tapi Bapak Ibu lupa bahwa kemungkinan anak saya memiliki sesuatu, sehingga saya harus berubah diri untuk menyesuaikan
sesuatu itu gitu. Mungkin kesini arah dari kalimat merdeka dalam belajar itu. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau merangkum dari kalimat tumpang yang nomor 5 berdasarkan ide-ide yang sudah ditulis? Ya, Bu Bella. Ada peserta didik dan maju bersama. Ya, mohon maaf jika saya ada salah ya katanya. Bersama hebat semua. Maju bersama hebat semua. Bahwa pendidikan yang baik akan berhasil baik. Itu menurut dia ini ya, kalau salah tolong diperbaiki, mewujudkan visi impian dengan memanfaatkan hasil. Itu menurutnya dia. Jadi pendidikan yang baik akan berhasil baik, asal cukup, karena hasil baik itu pasti mengacu ke visi-visi. Oke. Paham bahwa untuk mewujudkan visi impian perlu kerjasama antara semua warganya. Terima kasih. Silakan tarik nafas, tarik yang panjang, hembuskan, tarik lagi, kemudian hembuskan lagi. Biar kita lebih fokus lagi, biar ada energi otak kita. Karena kita memerlukan oksigen untuk berpikir. Terima kasih untuk kata-katanya sudah saya copy paste semuanya dari kata-kata pemantik, dari pertanyaan pemantik akan saya bacakan kembali. Yang pertama, kita memimpikan murid yang berkarakter baik dan cerdas. Profil pelajar Pancasila itu belum kita susun tadi ternyata sebenarnya. Yang nomor selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk berpihak pada murid dan maju bersama hebat semua. Dan yang kata-kata terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan visi sekolah perlu kerjasama dan pemanfaatan aset. Nah, dari kata-kata yang sudah kita susun sebelumnya ada 6 poin, Bapak Guru. Mari kita menyusun visi yang baru yang tentunya sesuai dengan apa yang kita tuliskan sebelumnya. Kita tolong next. Kita tanya visi di sekolah ada apa? Biar kita bisa jawab, Bapak Ibu. Biar tidak lupa. Makanya buat pendek-pendek saja, tapi masih mencakup semuanya. Bagaimana caranya kita merangkai kata yang pendek sekali, tapi ternyata dari kata yang pendek tersebut sudah merangkum semua kata-kata yang kita tulis sebelumnya. Visi sekolah perlu kerjasama dan memanfaatkan aset. Jadi kurang lebih dalam visi tersebut ada kata-kata yang mengandung ini semua. Tapi tentu saja kalau semua ini kita tidak bisa menghafalkan ya kalau jadi visi. Mari kita buat kata-kata yang pendek. Bapak Ibu mungkin ada ide. Berarti kurang lebih nanti ada kata-kata ya profil pelajar Pancasilanya, mungkin ada cerdasnya, berkarakter karena kita menggunakan karakter, ada kata-kata karakternya dan lain sebagainya. Bagaimana? Ada ide mungkin? Kata-kata dari Ibu Lodi Sutaryani, terima kasih banyak. Wujudkan murid cerdas berkarakter, berlandaskan profil pelajar Pancasila gitu ya. Oke, kita bantuan untuk diketik. Bisa nih? Ya, seperti gitu nih. Oke, yang cerdas, yang berkarakter dan cerdas berlandaskan profil pelajar Pancasila. Nah, seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu? Mas, apakah perlu ada kata-kata yang dirubah lagi mungkin? Pak Awi masih sedikit agak singkut. Misalkan. Atau mungkin Mas akan saya bacakan dengan keras dan lantang Bapak Ibu biar kita ingat. Dan tadi kita ingat pas ya. Oke, karena sudah semua mengatakan pas dan mufakat semuanya terhadap visi kita, saya bacakan visi kita bersama untuk kedepannya, mungkin beberapa tahun kedepannya sebelum ada revisi lagi, sebelum ada mungkin teori-teori baru yang muncul lagi tentang pendidikan, kita mungkin akan ubah lagi. Visi yang kita tetapkan hari ini dan seterusnya adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dan cerdas berlandaskan profil pelajar Pancasila. Bagaimana Bapak Ibu, benar ya? Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Apakah setelah ini kita akan pulang? Pulang. Apakah ada slide Bapak? Coba. Kepala sekolah dan orang tua.
Jadi bisa Bapak Ibu lihat bagaimana sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah dan orang tua. Jadi bisa Pak Wahyu saya langsung Pak Wahyu, kita biar cepat. Semuanya juga paham ya. Kemudian selanjutnya prakarsa perubahan yang kedua itu miliknya Pak Wahyu ya, Pak Sufar ya. Meningkatkan kreativitas, kolaborasi, belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian prakarsa perubahan yang berikutnya adalah Bu Risa. Meningkatkan kreativitas murid melalui kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, praktikum. Terima kasih Pak. Jadi selamat tadi kita sudah mengeluarkan sebuah visi ya. Nah, dari visi sekolah tersebut Bapak Ibu, dari visi sekolah tersebut kita masing-masing ibu bapak guru memiliki prakarsa perubahan ya. Jadi masing-masing bapak ibu guru itu melihat, yang pertama melihat dulu visinya apa. Nah, dari visi tersebut dari masing-masing ibu bapak guru itu melihat atau membuat, menelurkan suatu prakarsa perubahan. Ini prakarsa perubahan ya. Contohnya ya seperti kalau kita contoh untuk kita kelompok bersamanya yang seperti ini, melaksanakan aset kita itu siapa, itu murid kita sendiri. Kemudian ada tantangan, kemudian ada aksi dan pembelajaran ya. Jadi tantangan itu adalah apa ya, menantang kita untuk bergerak gitu ya. Kalau aksi, kita mesti melakukan aksi, jadi ada kata kerjanya. Kemudian pembelajaran, pembelajaran itu apa yang kita laksanakan. Kalau di sini tidak ada melaksanakan gotong royong, itu aksi ya tak? Melaksanakan gotong royong kan aksi ya tak? Nah, kemudian membiasakan budaya, tantangan untuk kita membiasakan budaya itu. Kita tertantang nggak? Ya tak? Nah, itu tentang. Kemudian 5S ini pembelajaran, sopan, santun, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Nah, itu pembelajaran ya, pembelajaran. Kemudian kegiatan harta ini adalah aset. Nah, ini aset. Jadi kita memiliki kegiatan harta, hari bertema tiap hari, itu aset kita gitu. Bisa dipahami ya? Ya, nah, contoh dari pembelajarannya kreativitas dan kolaborasi. Kemudian aksinya melalui pemanfaatan teknologi. Nah, kemudian untuk miliknya siapa ini? Pak Weda, tantangannya tetap meningkatkan. Nanti ini bisa kita lakukan untuk seperti apa namanya, tindakan kelas apa ya, PTK ya, pendidikan tindakan kelas itu ya. Jadi itulah, jadi setiap guru itu yang pertama adalah melihat visi kita, visi sekolah, dan kemudian membuat sebuah prakarsa perubahan. Jadi nanti saya harapkan gitu ya, saya harapkan ibu pak guru bisa melihat visi kita bagaimana ya, apa visi ya, aset apa yang kita miliki, yang murid, pembelajaran yang bagaimana kita akan tingkatkan gitu. Kemudian tantangannya itu bagaimana tantangannya. Baik, itu tentang kalimat rumpang yang sudah kita isi dan kita sudah mendapatkan poin dari kalimat rumpang tersebut. Kemudian dari kalimat rumpang kita sudah menuliskan visi baru berdasarkan kesepakatan tadi. Visi yang baru yang sudah kita sepakati tadi itu adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dan cerdas berlandaskan profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu izin berdiri di depan ya, ikut yang lihat ini kayaknya
guru-guru kia waktu SMA. Ya Bapak Ibu, saya apresiasi Bapak Ibu di sini masih semangat untuk mengikuti prosesnya kita dari mulai tadi melengkapi kalimat rumpang ya, sudah antusias sekali Bapak Ibu. Bapak Ibu di sini setiap orang pasti memiliki impian tersendiri untuk murid-murid Bapak Ibu, untuk lingkungan sekolah kita, untuk kenyamanan di sini kita bekerja pasti juga memiliki impian-impian tersendiri. Nah, Bapak Ibu, tadi kita sudah berkolaborasi itu, Bapak Ibu merinci perilaku konkret dari visi tersebut dari semua pihak, artinya yang berkaitan dengan sekolah ini. Jadi mulai muridnya, perilaku sikap murid sesuai visi itu seperti apa, kemudian gurunya seperti apa, kemudian orang tuanya seperti apa. Nah, nanti jika perilaku konkretnya tadi sudah dirinci, sudah kita jabarkan, nanti kita akan tahu, oh seperti ini nih perilaku yang mewujudkan visi. Gimana caranya mewujudkan, baru kita ke prakarsa perubahan, inisiatif perubahan, seperti itu. Makin mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter dan cerdas, berlandaskan profil pelajar Pancasila. Murid yang bagaimana sih perilakunya yang sesuai dengan visi? Dipilah dulu. Kalau murid yang berkarakter tidak masih luas ya Bu ya, artinya mewujudkan sumber daya manusia yang berkarakter. Karakternya ayo kita pilih konkretnya seperti apa. Karakternya itu karakter apa saja, kemudian sikap konkretnya, perilaku konkretnya seperti apa. Nah, untuk mewujudkannya seperti apa? Melalui inisiatif perubahan. Baru deh Bapak Ibu punya langkah. Oh, untuk mewujudkan murid berkarakter yang konkretnya itu tadi berakhlak mulia ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Konkretnya seperti apa? Oh, siswa setiap jam berapa berbeda nanti ya. Siswa melakukan ini. Nah, inisiatif perubahannya seperti apa untuk mewujudkan itu. Kemudian ada lagi misalnya guru masuk tepat waktu, perilakunya disiplin, termasuk berkarakter. Gimana tuh caranya nanti inisiasi perubahannya? Kalau di sini sudah semuanya tepat waktu, tidak perlu lagi. Kemudian murid yang masuknya tepat waktu, misalnya 15 kegiatan yang kira-kira bisa meningkatkan sikap murid yang seperti itu. Seperti itu, sama-sama Bapak Ibu kita belajar. Karena di sini pembelajaran yang dilakukan CGP juga penting sekali untuk Bapak Ibu semua. Tidak hanya CGP, tapi Bapak Ibu semua harus tahu prosesnya bagaimana sampai visi itu ditelurkan seperti tadi. Jadi jangan sampai nanti ada 1-2 guru yang sing impian diraget tuh kan gitu ya. Maaf ya bahasa tadi saya kurang maksimal. Bukan mimpi saya itu, biarkan mereka. Tidak seperti itu, karena itu tadi semuanya ditelurkan dari hasil ide kemudian impian Bapak Ibu sendiri. Jadi kita semuanya rasa memiliki santi oh. Kami berempat tanpa kehadiran Bapak Ibu di sini. Akhir kata saya tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.